Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Baik ya, salam sehat untuk kita semua ya, oke. Baik ya, jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sinusitis ya, pilek tidak kunjung sembuh itu ya, sinusitis ya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, nanti akan saya balas satu persatu itu ya. Oke, ini saya melanjutkan membalas komentar teman-teman yang sudah bertanya ya. Ini ada akun dari Syahroni ya 1879 ya. Ini sudah pernah saya bikinkan videonya juga ya nih. Nah, ini bertanya caranya gimana dok ya kalau sinusitis akibat gigi berlubang ya. Ini ya, jadi sinusitis itu bisa disebabkan oleh gigi berlubang, infeksi gigi ya. Jadi teman-teman yang menderita pilek tidak kunjung sembuh atau sinusitis ya silahkan cek gigi geram atasnya ya. Jadi tanda sinusitis yang disebabkan oleh gigi geram atas itu biasanya itu ingusnya itu bau, jadi hidung itu bau busuk ya. Jadi kalau teman-teman menderita sinusitis ya, hidung bau busuk ya, silahkan cek di giginya apakah ada masalah di giginya atau tidak ya. Kalau misalkan ada masalah di giginya ya, menghitam ya, bolong ya, sakit gigi ya itu kemungkinan disebabkan oleh infeksi gigi tersebut ya. Solusinya gimana? Solusinya tetap harus irigasi nasal ya. Jadi langkah yang pertama ya tetap irigasi nasal. Sinusitis itu sembuh dengan cara irigasi nasal ya. Nah, terus giginya gimana ya? Giginya nanti setelah sinusitisnya sembuh atau mendingan ya baru dilakukan pencabutan gigi atau konsultasi ke dokter gigi ya. Kenapa? Karena itu yang saya alami dulu ya. Jadi saya menderita sinusitis juga akibat infeksi gigi geram atas atau gigi geram atas saya itu bermasalah ya, menghitam ya, busuk ya. Jadi ketika saya habis makan itu sisa makanan itu tertinggal di gigi ya, menyebabkan bakteri dan infeksi ya gitu ya. Itu ya. Jadi dari akun Syahroni ini ya silahkan lakukan cuci hidung rutin ya, nanti kalau sudah mendingan baru dilakukan pencabutan gigi ya. Itu ya. Dan perlu perlu diketahui ya, jadi gigi yang menyebabkan sinusitis itu hanya gigi geraham atas ya. Jadi selain itu tidak ada masalah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menderita sakit gigi gigi geraham bawah itu tidak berpengaruh ke sinusitis ya. Jadi yang berpengaruh ke sinusitis hanya gigi geraham atas ya. Kenapa? Karena gigi geraham atas ini berbatasan langsung dengan sinus kita, sinus terbesar yaitu sinus maxillaris yang berada di pipi ya. Jadi tembus langsung. Jadi kalau ada infeksi itu menembus ke sinus ya, nanahnya itu masuk ini, jadi membuat hidung kita itu mencium bau tidak sedap atau mencium bau busuk ya. Nah, terus dia tanya lagi, saya udah lama cuci hidung pakai NaCl tapi masih bau aja hidungnya. Jadi cuci hidung yang benar itu satu kali cuci hidung itu 500 ml dan larutannya itu hangat ya. Larutannya itu sehangat suhu tubuh kita. Jadi cuci hidung itu bukan cuma menggunakan 10-20 cc gitu ya. Nah, untuk NaCl itu bagus ya, itu bagus memang. Teman-teman medis itu menganjurkan cuci hidung dengan itu. Kenapa? Karena itu lebih praktis, mudah didapat ya. Akan tetapi cuci hidung untuk penderita sinusitis yang sudah kronis ya, hidung bau busuk itu tidak cukup dengan itu. Jadi kalau dengan NaCl itu tidak akan sembuh. Sembuhnya itu dengan garam khusus cuci hidung ya. Silahkan bisa gunakan garam cuci hidung gold ya, karena itu sesuai yang kita ajarkan ya. Silahkan teman-teman cari saja di Google atau di Shopee garam cuci hidung gold ya. Nah, itu satu kali cuci hidung itu 500 ml dan larutannya itu sehangat suhu tubuh ya. Jadi benar-benar mencuci hidung ya. Jadi setelah cuci hidung itu nanti hidung itu benar-benar bersih gitu ya. Yaitu ya. Silahkan cari saja di Shopee, itu satu botol itu bisa untuk 40 kali cuci hidung ya. Banyak teman-teman yang konsultasi ke kita, ke saya ya, ke Safa Health ini
sudah divonis dokter untuk operasi ya, akan tetapi dengan cuci hidung yang benar ya alhamdulillah tidak jadi operasi gitu ya. Jadi silahkan gunakan garam cuci hidung gold ya, karena sesuai yang kita ajarkan yaitu satu kali cuci hidung itu 500 ml dan larutannya itu hangat. Jadi karena cuci hidung yang benar itu bukan 10-20 cc, dan NaCl ini kan suhunya itu cenderung ke suhu ruang ya, jadi dingin ya gitu ya. Kalau misalkan menggunakan larutan garam cuci hidung gold ini kan larutannya itu hangat ya, jadi kotoran di hidung itu nanti bisa lunak ya dengan cara kita semprotkan larutan garam ini ya gitu ya. Jadi silahkan cuci hidung yang benar ya, pokoknya cuci hidung yang benar ya. Mencuci itu menggunakan air yang cukup ya. Jadi kalau cuma 10-20 cc itu hanya membasahi hidung ya, dan itu tidak akan ada pengaruhnya itu ya. Itu ya dari Syahroni 1879 ya, silahkan cuci hidung yang benar, lakukan rutin setiap malam sebelum tidur ya. Nanti 2-4 minggu itu sudah ada perubahan gitu ya. Itu ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.